Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di podcast Ibu Produktif, sebuah podcast yang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan ibu rumah tangga, pendidikan, dan produktivitas. Bersama saya, Lydia Nur Maulid. Kali ini kita akan membahas bagaimana mempersiapkan anak-anak menjadi mukallaf atau orang yang siap untuk menanggung beban syariah. Nah, idealnya di usia mereka balik itu mereka sudah mukallaf. Mukallaf ini ada beberapa ciri. Yang pertama, mereka sudah mau untuk melaksanakan syariah dan dengan kesadaran mereka sendiri, tanpa kemudian didorong-dorong, disuruh-suruh oleh orang tuanya. Di mereka sholat dengan sadar bahwa saya adalah makhluk Allah, saya beribadah kepada Allah agar dicintai oleh Allah, agar masuk surganya Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka sudah memiliki aktivitas produktif yang sesuai dengan bakatnya. Nah, tentu saja kalau dua hal ini sudah dipenuhi, sebetulnya itu mereka sudah bisa dikatakan sebagai mukallaf, karena mereka sudah siap untuk melaksanakan syariah. Kemudian mereka juga sudah siap mandiri. Tentu saja ini proses yang tidak instan, yang kemudian tiba-tiba anak menjadi mukallaf. Proses ini dimulai dari mereka usia 0 dan dilanjutkan ke usia-usia berikutnya. Oleh karena itu orang tua lah yang kemudian bertanggung jawab untuk menjadikan anak ini mukallaf. Karena ya usia ini yang kemudian kita bisa membimbing mereka. Setelah mereka akil dan balik, maka tanggung jawab ada di pundak mereka sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian mempersiapkan anak mukallaf? Yang pertama, yang penting adalah bagaimana kita menanamkan akidah pada anak kita. Dan akidah ini sudah bisa ditanamkan mulai dari usia 0 sampai 7 tahun, kemudian berlanjut 7 tahun sampai 15 tahun. Di usia 0 sampai 7 tahun, anak-anak ini di puncak imaji, puncak abstraksi, di mereka sangat mudah untuk ditanamkan keyakinan, sangat mudah untuk ditanamkan cinta kepada Al-Khaliq. Orang tua harus memberikan imaji positif terhadap penciptanya, memberikan imaji positif terhadap Rasulnya. Contoh memberikan imaji positif adalah misalnya orang tua bergembira saat beribadah, mengajak anak-anak beribadah dengan gembira, bukan dengan hentakan, atau amarah, sehingga anak-anak terbentuk bahwa kecintaan pada Allah, beribadah itu adalah hal yang menyenangkan. Beribadah itu adalah hal yang mereka tunggu-tunggu. Nah, ini adalah tugas dari orang tua. Kebanyakan dari kita terlalu terburu-buru di usia dini untuk mengajak mereka menghafal Al-Quran, beribadah teratur, padahal belum ditanamkan kecintaan untuk menghafal, belum ditanamkan kecintaan untuk beribadah. Makanya Rasulullah kemudian menyuruh untuk sholat, puasa, itu di usia 7 tahun. Karena memang di 7 tahun inilah anak-anak itu sudah siap untuk beribadah dengan tertib. Setelah 0 sampai 7 tahun itu ditanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu saja tidak salah kemudian saat orang tua mengajak anaknya menghafalkan Al-Quran, beribadah di usia 0 sampai 7 tahun. Tetapi bukan suatu yang kemudian menjadi paksaan, suatu yang kemudian menjadi anaknya itu menjadi trauma terhadap ibadah. Saat kita mengajak, ya kita mengajaknya dengan menyenangkan. Dan saat mereka mau, karena mereka senang terhadap aktivitas tersebut. Usia 0 sampai 7 tahun juga kita bisa melihat dan mengenal anak kita lebih mendalam, karena di 0 sampai 7 tahun ini hampir 100% waktu anak-anak itu bersama kita. Sebelum mereka
masuk ke dunia yang lain seperti sekolah dan dunia teman-temannya. Jadi usia 0-7 tahun ini sangat penting untuk mengenali apa sih sifat unik anak yang mungkin nanti bisa menjadi bakat si anak dan mungkin nanti akan menjadi misi hidup dari si anak tersebut, di mana bidang yang ia bisa berkontribusi di saat dia sudah mukallaf. Yang inilah yang kemudian disebut sebagai aktivitas yang terus-menerus produktif. Karena banyak ya dari kita ataupun dari anak-anak yang sudah usia 15 tahun itu tidak memiliki aktivitas produktif yang menyenangkan untuk mereka. Bagi mereka aktivitas menyenangkan adalah game, kemudian hiburan semata, tapi tidak ada aktivitas produktif karena sedari kecil orang tuanya tidak tahu dan tidak mengenali anak tersebut. Begitu pula anaknya tidak mengenali dirinya sendiri. Lalu bagaimana langkah-langkah berikutnya? Insya Allah kita lanjutkan di podcast selanjutnya, tetap di podcast Ibu Produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.